para pendukung-pendukung pemerintah jangan takut dianggap buzzer. Jadi ada yang bilang kejaksaan bukan objek vital. Saya ini bukan siapa-siapa di kawal tentara loh. Yang awal saya 2 orang tentara. 1 angkatan udara, 1 angkatan laut. 3, 1 lagi polisi. Kita bukan objek vital nasional ini. Presiden sudah tanda tangan Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa. Bahkan ketika dilantik ulang di zaman Pak Prabowo sekalipun masih bergumul nyiapin kantor ya. Jadi PR-nya kira-kira masih sama gitu. Masih nggak jelas. Masih gitu kan, kita berapa saat itu masih jadi kuyang kan. Presiden Jokowi itu, kalau dengan ada Presiden Jokowi itu yang di doorstop itu bisa 4 itu di istana. Presiden Jokowinya sendiri kadang-kadang minta di doorstop kan. Yeah. Ya mungkin nggak mungkin juga tahu semuanya, tapi nggak bisa bilang nggak tahu gitu. Nggak bisa tahu dalam, tapi nggak bisa kita bilang nggak tahu gitu. Kita harus tahu gitu. Istri kasih kode itu udah belasan tahun, kita juga kan. Kalau hanya kode ya. Jumpa lagi di Bikin Terang kali ini bersama saya Anissa Dasuki dan saya Gaib Marto Sigit dengan narasumber yang sudah kami berusaha kontak dari episode pertama Bikin Terang, Pak Hasan Hasbi, Kepala PCO. Akhirnya datang juga ke studio podcast kami. Gara-gara lihat Bang Kodari, jadi ngiri. Kepancing juga Pak Hasan. Kok kita nggak diundang? Katanya udah diundang dari episode 1. Iya. Coba di scroll, Pak Hasan. Nanti saya scroll. Ternyata Bang Kodari lebih cepat menyalip. Memang lebih senior, nggak apa-apa. Lebih senior nggak apa-apa. Nah, mumpung masih hangat nih, Pak Hasan. Iya. Cerita batal resign tuh gimana? Batal resign? Ini to the point langsung ini? Langsung aja. Iya. Mumpung lagi rame. Cerita batal resign. Karena sekarang banyak loh yang batal resign. Oh emang ada sebelumnya? Ada yang lain? Enggak lah. Mungkin ini kasus yang pertama kali ya. Jadi kalau tidak diizinkan memang nggak bisa ternyata. Iya. Jadi walaupun kita sudah tahu diri, kita menyampaikan untuk apa? Untuk ada di pinggir gitu. Tapi beliau kan orangnya kebapaan sekali ya. Jadi disuruh terus itu. Jadi kalau ibarat naik kereta kita Jakarta mau ke Surabaya, kita mau berhenti di stasiun Cirebon, ternyata keretanya nggak berhenti di stasiun Cirebon, pintunya nggak dibuka. Jadi sejauh ini masih lanjut dulu. Kita nggak tahu nanti berhenti di stasiun mana, gitu. Apakah akan langsung ke Surabaya atau mampir dulu di mana gitu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas nggak bisa turun di stasiun Cirebon. Jadi masih lanjut. Dari stasiun Cirebon kita masih lanjut sejauh. Meski pintu ditutup kan ada jendela, nggak bisa mau dibuka jendelanya. Oh iya kan aturan mainnya ternyata begitu. Kereta berhenti, buka pintu, kita bisa turun. Jadi kalau keretanya nggak berhenti, pintunya nggak dibuka, kita nggak bisa turun. Nah Bang, kira-kira gitu. Bisa nggak diceritain prosesnya seperti apa sih? Ketika Bang Hasan mengumumkan kepada publik, kepada kita, setelah itu apa yang terjadi dan bagaimana pertemuan itu berlangsung? Enggak, itu bicara antara bapak dan anak aja. Beliau menyampaikan hal-hal yang normatif. Beliau bicarakan kalau ada masalah, kita bicarakan. Kalau ada persoalan-persoalan yang harus diperbaiki, kita perbaiki. Kalau ada kesalahan itu biasa. Jadi kira-kira 3 hal itu yang disampaikan beliau kepada saya. Jadi ya sudah, keretanya nggak berhenti di Cirebon, lanjut ke Purwakarta. Kita jalan dulu. Nggak tahu nanti stasiun Semarang, kita nggak tahu. Ya di stasiun Surabaya kita nggak tahu. Jadi yang jelas sekarang keretanya sedang berjalan menuju Surabaya. Kita nggak tahu apakah ada perhentian kereta nanti. Tapi yang jelas di Cirebon nggak berhenti. Di Cirebon sejauh ini nggak. Berarti Bang Hasan menceritakan persoalan yang terjadi apa? Persoalan ini sudah saya ceritakan kepada Mensesnek, kepada Pak
Seskap juga mereka berjanji ya sudah, kalau ada hal-hal yang tidak bisa diatasi kita atasi. Jadi mereka yang menceritakan ini ke Bapak Presiden. Jadi ketika temu dengan Pak Presiden bilang 3 hal itu aja. Ada masalah, bicarakan, komunikasikan. Ada hal-hal yang harus diperbaiki, kita perbaiki. Kalau ada salah itu biasa. Beliau bilang gitu. Sempat dikatakan bahwa ada hal yang dikatakan ada hal yang sudah tidak dapat lagi diatasi gitu. Berarti sekarang itu sudah selesai. Udah cair gitu berarti. Udah cair. Dan gini, Pak Mensesnek dan Pak Seskap itu sahabat baik saya. Memang ketika dalam memerintah 6 bulan ya. 6 bulan ini kan tidak semua langsung di titik equilibrium. Jadi semuanya berproses sambil ngebut kerja. Ada lembaga-lembaga baru nih yang juga sedang berjuang, tidak hanya berjuang bekerja tapi berjuang buat berdiri sebagai sebuah lembaga, punya staf, punya kantor dan segala macam. Jadi hal-hal seperti ini kan memang mungkin perlu waktu, perlu proses. Dan ini sudah jadi perhatian beliau berdua nih. Dan beliau berdua janji, ayo kita sama-sama kita bantu. Yang nggak mampu sendiri nih kita bantu sekarang supaya bisa diselesaikan. Kan kita juga tahu diri ada keterbatasan kita ketika kita sendiri. Gitu. Jadi kalau nggak bisa sendiri ayo kita bantu. Kita selesaikan sama-sama. Jadi kalau sekarang saya sudah lumayan lega. Jadi lanjut dari Cirebon menuju Surabaya ada support gitu. Berarti simpul-simpul yang sebelumnya kekunci, ya. Itu sekarang udah mungkin terbuka. Bukan kekunci, tapi mungkin saya tidak mengkomunikasikan dengan baik ke dalam. Mungkin karena lebih fokus berkomunikasi dengan publik, saya tidak menyampaikan dengan cukup intens dan cukup rajin ke dalam supaya dapat perhatian gitu. Jadi kira-kira begitulah. Jadi problem di dalam lebih ke, yuk kita sama-sama bicara nih, kan nggak bisa sendirian-sendirian. Kita kantor-kantor ini kan saling terkait satu sama lain. Jadi kalau sendirian-sendirian mungkin nggak bisa diatasi itu. Kalau sekarang dengan support dari 2 sahabat saya ini, Pak Mensesnek dan Pak Seskap, saya rasa jauh lebih lega sekarang. Berarti koordinasi dengan KSP juga sekarang sudah pembagian tugasnya sudah lebih jelas dong ya? Sebenarnya dengan KSP sedari awal itu justru pembagian tugasnya itu terang benderang. Karena kita kan bisa dikatakan anaknya KSP. Di Kedeputian 4 KSP dikeluarkan, dijadikan Perpres, jadi sebuah kantor. Jadi kita kantor paling junior lah. Di Istana itu kita kantor paling junior. Ada kantor Setnek, ada kantor KSP, ada kantor komunikasi Presiden. Nah, fungsi yang diambil dari KSP itu adalah fungsi diseminasi dan komunikasi publik tadi. Sementara fungsi debottleneckingnya, pengawalan program-program dan kebijakan strategis Presiden tetap ada di kantor staf Presiden. Jadi, dan kita sering rapat bareng. Mungkin hampir setiap rapat KSP mereka panggil kita untuk memahami isu ini bersama-sama, memahami persoalan ini bersama-sama. Nanti diseminasinya di kita. Jadi produk komunikasinya di kita. Tapi debottlenecking kebijakannya ada di KSP. Jadi kalau misalnya masyarakat mau nanya nih, ada satu hal hot issue terbaru, paling tepat, paling cepat, itu nanya ke siapa? Saya kasih ilustrasi ya. Kalau di Polda itu, kalau ketemu Kapolda, kamu boleh tanya sama Kapoldanya. Ketemu sama Direktur Reskrim, boleh tanya. Boleh tanya. Tapi kalau nggak ada Kapolda, nggak ada di Reskrimum maupun di Reskrimsus lagi nggak ada, bisa tanya kepada Humasnya. Jadi kayak gitu juga. Jadi kalau ketemu dengan Mensesnek, bisa tanya dengan Mensesnek. Ya kan? Ya. Kalau ketemu dengan Kepala Staf Presiden, boleh tanya sama Kepala Staf. Tapi kalau misalnya mereka berdua nih sibuk nih, ya boleh tanya sama Kepala Humasnya namanya, Kepala Komunikasi Presiden. Jadi kadang-kadang orang langsung membungkusnya secara kebalik. Justru komunikasi ini yang di atas. Padahal kita kantor paling
paling junior. Kantor paling junior. Kan mungkin teman-teman wartawan di sana sering ketemu dengan Pak Mensesnek, mereka boleh. Doorstop Mensesnek boleh. Minta ketemu wawancara Mensesnek, sangat boleh karena beliau paham semuanya. Tapi kalau sulit ketemu sama Mensesnek karena beliau sibuk, ketemu sama Kepala Staf Presiden boleh. Ya kan? Tapi misalnya Kepala Staf Presiden juga sibuk karena ada rapat-rapat di bottlenecking, yang nggak ada rapat-rapat kebijakan siapa namanya? Namanya Kepala Kantor Komunikasi. Nggak ada rapat kebijakan, nggak ada tanda tangan, iya, nggak ada regulasi, nggak ada program selain untuk menyampaikan informasi. Ya kira-kira begitulah. Nah, kemarin tuh masyarakat kan jadinya gini, netizen sih lebih tepatnya, Pak Hasan ya. Ketika tugas kejubiran itu Mensesnek diminta lebih aktif untuk tugas kejubiran. Kemudian Pak Hasan minta resign yang sempat viral di Instagram itu. Terus? Wah, Pak Hasan bundung, Pak Hasan bundung. Enggak. Enggak kan? Itu bukan hal yang tidak bisa diatasi, itu justru memperkuat ini. Jadi mungkin juga selama ini Pak Mensesnek jarang melayani tanya jawab. Padahal beliau yang paling otoritatif untuk menjawab semuanya karena ini kalau kebijakan ya, yang 100% ngerti, itu Mensesnek. Oke. Kan nggak ada yang lewat ke presiden tanpa lewat meja Mensesnek. Beliau yang paling ngerti. Jadi yang mengerti tanpa jeda itu adalah Mensesnek. Hari itu ditanya dia tahu. Karena semua lewat meja beliau. Yang kedua Kepala Staf Presiden karena beliau yang ngurusin bottlenecking kebijakan. Kalau kita, kan nggak ada yang lewat meja kita. Kita tahu ketika di briefing nih, ketika dapat informasi dari Mensesnek, ketika dapat informasi dari yang lain, atau dari Seskap misalnya, kita dapat informasi, baru di sana kita punya informasi. Jadi kira-kira kayak begitu. Bang, ada analisa, salah satu hambatan dari PCO itu katanya kantornya tidak dekat dengan presiden. Jadi dia harus dekat. Nah sekarang gimana? Apakah memang kantornya mau mendekat atau tetap seperti sekarang ini? Kita itu punya, atau Bang Hasan nih yang mendekat ke sana? Kita sekarang punya 2 kantor. Kantor pertama kita tuh di Jalan Veteran. Itu di gedung KTLN, milik Sekretariat Negara. Jadi itu tinggal nyebrang masuk istana ya? Masuk istana. Itu kantor pertama kita. Tapi karena memang ruangnya terbatas di situ, sementara kita punya sekitar 70-an orang, kita kan juga butuh space yang memadai untuk bekerja. Dan kita dapatnya dan kita nggak mungkin bisa dapat itu di dalam. Maksudnya di dalam itu space lebih terbatas lagi. Dan kita kantor paling junior. Sebagai junior ya, tahu diri lah ya. Kita kantor paling junior. Dan kita dapatnya di Warnas. Tapi, Pak Seskap, Pak Mensesnek bilang, kita harus cari jalan keluar. Jadi sekarang kita dapat ruangan di dalam. Jadi ada 3 kantor kita nih nanti. Ada ruang di dalam, nggak terlalu besar, tapi cukup untuk untuk kita melaksanakan pekerjaan. Kemudian ada kantor sekretariat untuk sekretariat, kita punya sekretariat sendiri. Ada di Jalan Veteran, dan tenaga ahli kita ada di mana? Di Wisma Warnas. Berarti Bang Hasan kantornya nanti di dalam Sekretariat Negara ya? Ada ruangan di dalam. Ada ruangan di situ? Ada ruangan di dalam. Berarti udah dekat banget nih? Jadi akan lebih dekat dengan Pak Presiden? Maksudnya dalam artian apa dulu? Dalam artian apa? Jadi ada yang bilang gini Pak Hasan, jarak 1,2 kilometer itu informasi ibarat komunikata, informasi itu bisa berubah. Gitu. Iya, tapi ada alat komunikasi. Bahkan ketika presiden di luar negeri pun bisa langsung komunikasi dengan para menterinya, bikin rapat. Presiden berapa kali lagi di luar negeri rapat dengan para menteri lewat sambungan video conference. Jadi jarak hari ini itu relatif. Ya, jarak hari ini itu relatif. Tapi bahwa hari ini di tengah keterbatasan ruangan yang ada di dalam, kita disiapkan, itu kan berarti sebuah langkah yang sangat maju untuk menjawab juga kritikan publik, pandangan publik kayak gitu. Jadi bukannya tanpa jalan keluar, ini kan jalan keluarnya juga diberikan. Menurut saya ini sangat melegakan. Memang kita harus mengakui ya, sebagai media ya, ketika banyak isu yang beredar atau ada hal-hal yang terkait dengan kebijakan strategis kayak MBG, sekolah rakyat dan lain-lain itu, memang teman-teman PCO cukup responsif sih. Kalau kita tanya, kita undang,
Dan responsif tapi pasif, Mas Gaib. Nggak maju duluan gitu loh. ya mesti ditanya dulu kan. Ya, mesti ditanya Tapi dulu. dengan mereka hadir menjelaskan kepada publik itu kan sebenarnya cukup buat kita Ya. gitu. Kalau kita mungkin paling sering ngedeploy para tenaga ahli utama, para juru bicara. Kenapa juga saya membelah diri? Kan saya membelah diri nih. Iya. Membawa beberapa para jubir itu supaya bisa mengakomodasi kebutuhan teman-teman media terhadap informasi dan sumber informasi yang cepat dan aktual. Karena kalau saya sendiri pasti nggak bisa melayani sebegitu banyak interview. Jangankan melayani sebegitu banyak interview, karena sebagai kepala kita juga ngurusin administratif, Iya. ngurusin soal kantor, personalia, meeting, job wartawannya kapan? Nah gitu. Nah kita harus membelah diri nih. Ada tenaga ahli utama yang kita tugaskan untuk bicara-bicara ke media. Sejauh ini mungkin nggak seluruhnya bisa kita penuhi, tapi saya rasa sebagian besar permintaan teman wartawan bisa kita penuhi. Kecuali, nah gitu. isu yang sangat teknis. Contoh. Isu yang nanti saya kasih contoh. Isu yang sangat teknis yang membutuhkan kemampuan teknokratis tinggi, kita belum dapat informasi sebelumnya. Kita arahkan ke kementerian terkait. Misalnya urusan-urusan perjanjian dengan negara lain, ada urusan hubungan diplomatik dengan negara lain, kita minta Kementerian Luar Negeri yang maju. Kalau ada hal-hal yang sifatnya misalnya kayak kemarin teman-teman ojol minta ada aspirasi yang sangat teknis, kita minta teman-teman Kementerian Perhubungan untuk maju karena bahan mereka jauh lebih lengkap dan lebih cepat. Kita pasti juga bisa dapat bahan itu, tapi butuh waktu dikirim dari kementerian ke kita. Jadi kalau mendesak ya kita minta dan kita mohon teman-teman kementerian yang maju ke depan. Oke, Bang, ini kan salah satu tugas PCO itu adalah membantu tugas kementerian juga ya. Ya. Selain memang kebijakan strategis dari Presiden Prabowo ya. Nah, misalkan kemarin ada kritikan terkait dengan program dari Kemenkes yang lumayan sebenarnya bagus sekali ya soal cek kesehatan gratis. Iya. Yang kita lihat di lapangan persiapan itu luar biasa sebenarnya. Puskesmas juga tersedia. Cuma diseminasinya, promosinya itu tidak meluas. Sehingga kalah dengan MBG, kalah dengan keracunan, ditambah lagi ada beberapa blunder sebenarnya. Nah, di mana peran PCO pada saat itu? Jadi begini, perlu dipahami juga ini bukan super body ya. Nah, itu. Bukan Saya super khawatir body, ekspektasi publik itu ketinggian ya. bukan super power. Kalau di Turki, itu PCO-nya stafnya 1.600 orang. Di Indonesia berapa? Catat nih. 1.000. Di Indonesia Kalau itu berapa? super body. Dan semua kewenangan ada di dia. Bahkan kewenangan untuk menerbitkan lisensi wartawan, Wow. itu dikeluarkan oleh PCO-nya Turki. Luar biasa. Ya. Kewenangan untuk memberikan izin wartawan-wartawan asing meliput itu benar-benar super body. Dia langsung kontrol misalnya TRT, beberapa media yang terafiliasi dengan pemerintah dia yang kontrol. Jadi fungsi Dewan Pers, fungsi Komdigi, TVRI, RRI, Semua di bawah dia. PCO itu di bawah dia. PCO kita bukan super body kayak gitu. Kita kantor yang memang kalau dulu kan kedeputian 4 aja. Sekarang naik level jadi kantor. Tapi memang bukan super body. Khusus untuk program hasil terbaik cepat, program strategis, tanpa perlu diminta kita ikut. Cek kesehatan gratis kita ikut dari awal, termasuk launchingnya. Kan tidak seluruh program itu juga harus viral. Ada yang viral karena optiknya bagus. Optiknya macam-macam, dari hulu sampai hilir optiknya ada optik misalnya MBG, optik orang nanam sayur bisa, optik orang beternak telur bisa, optik orang nganter suplai makanan bisa, optik memasak bisa, optik lagi makan bisa, pengelolaan sampah bisa, optiknya banyak. Tapi kalau CKG kan optiknya orang ngantri, Cek darah. Iya. nggak banyak optiknya. Kurang masif, memang kurang masif. Dari sisi gambar kurang menarik. Iya, visualnya kurang menarik. Visual kurang menarik. Dari sisi optiknya gitu. Tapi dari sisi keterlibatan publik, mungkin sekarang hari ini mungkin sudah 6 juta. Ya. Dan targetnya kan di atas 30 juta nih. Ya, kalau bisa 50 juta syukur, tapi minimal 30
30 juta. Artinya yang kita lihat nanti itu pertama tentu target. Capek gak? Orang bilang kan informasinya nggak masif, tapi kalau banyak yang ikut, itu kan banyak orang yang tahu. Yeah. Udah 5-6 juta orang yang ikut tuh dahsyat loh. Apalagi nanti tahun ajaran baru, CKG itu akan masuk ke sekolah-sekolah. Itu udah bisa langsung di atas belasan juta itu yang terlibat. Dan mereka ngerti program itu. Jadi program itu ada yang baik komunikasi, ada yang berdasarkan partisipasi, itu kan juga komunikasi, dia tahu itu. Keikutsertaan berapa orang, seberapa luas program ini menjangkau masyarakat, itu kan juga ada komunikasi di situ. Jadi tidak hanya dilihat dari satu sisi. Nah kalau misalnya ada problem-problem ketika menjalankan program, kita terlibat membantu. Tentu di dalam programnya sendiri harus ada perbaikan. Misalnya kayak keracunan dimakan bergizi gratis. Kita bisa bantu komunikasi menjelaskannya. Ya. Bahkan kita juga mendorong teman-teman BGN untuk tampil di depan supaya panggungnya enggak panggung PCO terus gitu. Kok kesannya nanti PCO yang menghandle makan bergizi, padahal mereka juga punya SDM untuk menyampaikan itu. Jadi kita bekerja sama, bukan rebutan panggung. Nah, ini perlu dicatat nih. Kita bekerja sama. Kalau hal-hal yang sangat teknis, penjelasan teknis kenapa ada kejadian, kita dorong teman-teman BGN untuk. Nah, hasil dari mereka kita selaraskan. Jadi kalau ada nanti mereka mungkin cuma punya humas 2 orang, 3 orang, nggak bisa melayani semua TV. Kasih bahannya ke kita yang tampil di TV untuk menjelaskan. Nah, kira-kira begitu. Jadi bukan dalam rangka rebutan panggung. Bukan rebutan panggung. Biar panggung buat KDM aja. Kita nggak rebutan panggung. Salah satu, ini ada yang bilang nih, salah satu kenapa cek kesehatan gratis banyak partisipasinya, karena banyak dimuat di media mainstream. Tidak banyak dimuat di media sosial. Karena media mainstream lebih dipercaya. Tapi tidak viral. Tidak viral. Jadi tidak semua yang viral itu justru bagus sebenarnya. Jadi kan ini tuh juga bukti. Berarti bahwa Hasan lebih percaya media mainstream nih. Jadi saya selalu bilang di mana-mana, kita lebih percaya dengan media mainstream. Kenapa? Karena kalau ada masalah kita bisa kejar pertanggungjawabannya. Ya, benar. Produk jurnalistik kita bisa kejar pertanggungjawabannya. Kalau yang bukan produk jurnalistik kita kejar pertanggungjawabannya gimana? Ya. Kalau nanti dibuat ranah hukum dibilang pembungkaman kebebasan berekspresi. Kalau dengan media mainstream, produk jurnalistik, kalau ada masalah kita tahu jalurnya. Ya. Ada undang-undang yang mengatur, kita ke Dewan Pers dulu, kalau deadlock baru kita bawa ke pengadilan. Tapi selama itu bisa diselesaikan di Dewan Pers dengan mediasi, selesai. Tapi ada pertanggungjawaban kan? Pak Hasan, Pak Presiden sempat mengimbau kabinetnya untuk supaya lebih aktif dan terbuka. Berarti memang diakui ada kurangnya PR di situ ke masyarakat. Ya mungkin terserah teman-teman menilainya. Cuman kalau gaya Pak Presiden, gaya Presiden Prabowo, tidak harus selalu kurang. Tapi beliau, kita bisa lebih baik lagi. Ini kayak Jepang ini. Dapat nilai 10 pun dosen akan bilang lebih baik lagi ya gitu. Padahal udah 10. Misalnya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya nilai kita masih 6, masih 7, masih 8. Beliau kan selalu apresiasi kabinet. Terima kasih kalian sudah bekerja dengan baik. Saya ngerasa memimpin kesebelasan yang sangat solid, sangat kompak, kerjanya cepat segala macam. Tapi kita harus lebih baik lagi. Jadi gayanya gaya Jepang itu. Jadi mau nilainya berapapun pasti akan disuruh lebih baik lagi. Apalagi beliau dengan humble-nya bilang, ya kalau saya menilai diri saya masih 6. Jadi kita harus ngejar lebih baik lagi. Ya, buat saya, buat kami nih para anggota kabinet itu kita kan diapresiasi dulu. Diapresiasi artinya beliau menyadari apa saja nih kerjaan masing-masing anggota kabinetnya. Setelah itu kita harus lebih baik lagi. Tapi dengan banyaknya kritikan, kadang-kadang kan kritikan itu datang dari ketidaktahuan ya Pak Hasan ya. Dari ketidakfahaman masyarakat yang belum tahu sebenarnya programnya itu seperti apa, betapa bagusnya program ini, tapi skeptis dulu. Sehingga masuknya dari kritik dulu nih. Ya nggak apa-apa kan, resiko kita hidup di dalam dunia demokrasi itu. Resiko juga bahwa ada orang yang
lebih aktif komentarnya daripada pikirannya gitu misalnya. Komentar dulu gitu, nanti analisisnya belakangan gitu. Gitu. Itu kan juga resiko kan. Kita resiko. Tapi pemerintah kan nggak milih-milih lah. Intinya kita coba jelaskan. Tapi kan nggak bisa kita punya target ini satu harus viral, yang kedua juga harus viral, yang ketiga harus viral sehingga semua orang tahu. Kita berusaha memberikan informasi yang akurat dan relevan. Viral itu bukan bagian dari, karena banyak yang nggak akurat dan nggak relevan bisa viral. Tapi kredo pertamanya kan harus akurat dan relevan. Baru mudah dimengerti kalau buat kita. Viralitas itu bonus. Viralitas itu walaupun kita berusaha untuk sampai ke sebanyak mungkin. Tapi jangan sampai demi viral, akurasi dan relevansi dikorbankan. Mohon maaf ya, banyak juga sekarang berita demi viral dulu akurasinya belakangan. Nanti koreksi judul gitu, karena sekarang tinggal bisa dikoreksi judulnya clickbait dulu, nanti kalau ada protes ganti judul gitu. Jadi akurasinya dikorbankan demi apa? Demi kecepatan, demi clickbait dulu, nanti persoalan ada koreksi ya dikoreksi belakangan. Tapi ini kan kadang-kadang bahaya. Gitu. Viral dulu tapi nggak relevan, nggak akurat. Ya kan? Ini berbahaya gitu. Bisa membuat orang salah paham. Jadi kita berdiri dalam aturan main akurat dulu, relevan dulu, habis itu mudah dimengerti. Fokus sama targetnya. Kadang-kadang ada program pemerintah memang nggak semua orang yang akan terlibat di situ. Ada targetednya. Misalnya penjelasan soal Danantara. Ya mungkin nggak perlu semua orang ngerti soal. Maksudnya kan itu agak-agak lebih teknokratis gitu. Mungkin nggak semua orang akan mengerti itu dengan sepenuhnya. Tapi kalau makan bergizi gratis perlu sebanyak mungkin orang tahu. Cek kesehatan gratis perlu sebanyak mungkin orang tahu. Tapi perlu akurasi juga. Cek kesehatan ini buat apa? Kadang-kadang orang juga bilang, ini cek kesehatan nih, nanti sampel darah kita disimpan semua, genom kita disimpan, nanti disalahgunakan, data-data genetik kita, banyak fear mongering, banyak. Tapi kita nggak boleh capek nih, karena ini risiko. Negara lain nggak mau capek soal ini, dia ban aja. Media sosialnya nggak mau capek sama media sosial, ditutup aja. Nggak boleh ada. Kalau mau pakai media sosial produksi dalam negeri sendiri katanya yang bisa dikontrol misalnya. Atau di tempat lain dia ban aja. Di beberapa negara kan nggak bisa masuk, Instagram nggak bisa masuk, TikTok nggak bisa masuk, apalagi misalnya Facebook, YouTube nggak bisa masuk, harus pakai VPN. Cina Meta Group nggak bisa masuk. Pakai VPN baru bisa masuk. Kadang-kadang VPN-nya pun ke-detect misalnya. Itu enggak yang berbayar VPN. Ya, itu kita nggak bisa nyalahkan itu, tapi kan memang capek kan mengatasi satu-satu. Misalnya kalau ada 1.000 orang 1.000 argumen dan salah semua, kita capek kan jelasinnya satu-satu. Tapi ada pemerintah yang tutup aja itu. Kalau kita enggak, kita sudah konsekuen dengan memilih jalan demokrasi, informasi bebas, ya bahkan sangat bebas, gitu, terlalu bebas hari ini. Nah obatnya gimana? Ya obatnya kita dengan meluruskan terus menerus. Apakah ini akan ada pekerjaan ujungnya? Saya rasa nggak ada ujungnya nih. Karena ini akan jadi pergumulan terus menerus. Ada yang salah paham, ada yang mengkritik, ada yang mungkin paham tapi dia pengen orang salah paham. Ya, sementara kita mungkin hanya satu pihak nih. Kemudian untuk menjelaskan itu. Makanya kita juga mendorong para pendukung-pendukung pemerintah jangan takut dianggap buzzer. Kalau pendukung pemerintah itu takut dianggap buzzer, pemerintah sendiri yang jelasin. Karena yang kontranya pun kadang-kadang juga buzzer kok. Ya kita nggak pernah mau menuduh itu gitu. Tapi yang kalau cancel culture ini, yang pendukung pemerintah tuh buzzer pemerintah. Maaf tukang C titik-titik pemerintah. Ini apa penjilat kekuasaan, segala macam di labelnya. Jadi takut bersuara. Padahal ini bagian dari orang yang banyak. Pemerintah ini punya 96 juta pendukung di awal. Kalau korting 10%, masih 86 juta tuh. Korting 20% masih sekitar hampir 80 juta tuh. Masa 80 juta ini mau dituduh buzzer semua? Jadi jangan takut untuk bersuara. Kalau enggak, pemerintah sendiri, channel pemerintah kan juga terbatas. Walaupun semua kementerian punya channel, walaupun mungkin semua ASN punya channel sekalipun, akan tetap kalah dengan orang-orang di luar yang punya
akun masing-masing kan yang bertahan dengan kemarahan, kebencian dan kesalahpahaman itu. Jadi kalau kita selain meluruskan informasi, kita juga mengundang yang dukung pemerintah nggak usah takut. Suarakan kebenaran itu, suarakan klarifikasi itu, suarakan mana yang benar, suarakan pembelaan supaya apa? Supaya orang juga tahu bahwa kebijakan ini banyak yang mengerti. Memang ada yang tidak mengerti, tapi yang jumlah tidak mengerti itu nggak terlalu banyak. Tapi yang lebih banyak yang mengerti supaya mereka paham nih posisinya di lapangan. Jadi sekarang posisi di lapangan itu penting gitu. Banyak dukung pemerintah, lebih banyak diam ya berarti. Mungkin ya itu karena labeling itu. Karena khawatir dicap buzzer. Gimana pun. Buzzer, penjilat kekuasaan, mitra rezim, apalagi namanya? Ternak rezim. Insya Allah komisaris. Insya Allah komisaris, macam-macam kan. Pengen staf sus. Ya, label yang ketika misalnya, ya nggak enak gitu. Sementara mau melabel teman-teman di luar kan nggak enak. Gitu, jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi takut. Belum lagi cancel culture kemarin. Pokoknya artis-artis pendukung ini influencer pendukung pemerintah di. Saya sempat lihat itu daftarnya, daftar. Cancel culture itu namanya. Takut bersuara. Padahal mungkin dia setuju, tapi dia takut bersuara. Harusnya minta bantuan media mainstream lah. Udah lama nih pemerintah nggak bantu kita. Dalam hal apa ini? Nah ngomong-ngomong soal ini nih, PHK massal industri media nih. Kan memangnya ada PHK massal? Wih. Banyak. Banyak. Tapi Bang Hasan melihat gak sih fenomena situasi kita sekarang di industri media? Iya, saya dengar dari beberapa teman-teman. Bagaimana kita harus berhadapan dengan media sosial yang tidak ada kontrol, tidak ada aturan, tapi kita bermain di field yang sama, tapi aturannya berbeda. Sementara kita nyerempet jurang dikit dapat surat cinta dari kita KPI. itu diatur di Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, P3 SPS. Surat cintanya dibalas ya? Sementara kalau yang satu ini tidak ada aturannya, tapi dia juga sama mendapatkan iklan juga, mendapatkan support juga, dan bermain di tempat yang sama. Jadi ada ketidakseimbangan. Kita industri besar, padat karya, ini orangnya cuma 10 orang. Kolam iklannya sama ya? Kolam iklannya sama. Kita harus siaran 24 jam. Kalau nggak siaran, kita bisa disemprit sama KPI, bisa diambil izin siarannya. Sementara yang satu siarannya seminggu sekali, tidak ada kewajiban apapun. Jadi kita harus bersaing di situ. Nah, kalau kita dibiarkan sendirian nih Bang, begini terus, nanti bisa-bisa tinggal pemret aja isinya. Saya riset dulu biar nggak salah ya, berapa. Jadi saya harus disclaimer dulu nih. Ya. Disclaimernya adalah memang kantor kita nggak punya kewenangan regulasi. Itu kita disclaimer. Sebelum kita bicara ini lebih jauh, harus disclaimer dulu, memang kita tidak punya kewenangan untuk regulasi. Pengaturan-pengaturan kita. Nah, saya mau bicara bahwa kadang memang kita tidak bisa menghindar dari perubahan zaman. Disrupsi itu kan terjadilah begitu ada kemajuan teknologi, otomatis teknologi informasi, disrupsi itu terjadilah. Ada yang bertahan, ada yang mungkin kayaknya memang tidak bisa bertahan. Karena proses bisnis. Dan jangan dipikir ini karena pemerintah loh. Maksudnya kan nggak dibungkam oleh pemerintah, nggak ditutup oleh pemerintah, nggak disuruh pecat oleh pemerintah gitu, nggak disuruh lay off oleh pemerintah. Dulu orang mikir surat kabar itu akan tutup ketika ada radio dan televisi. Ya. Tapi surat kabar nggak tutup. Ya. Tapi begitu ketemu antidotnya yang namanya sosial media, media elektronik, media digital, dia kena antidot dia. Ya. Itu banyak yang betul-betul kolaps. Dulu orang mikir radio akan nggak relevan begitu ada media audiovisual TV. Ya. Tapi radio tetap bertahan sampai hari ini, walaupun size-nya lebih mengecil. TV juga, TV sebentar lagi tewas nih. Ketika orang ada sosial media segala macam, tapi saya rasa TV akan bertahan sebagaimana koran bertahan digempur oleh radio dan TV, karena masih sama-sama
audiovisual. Mungkin dari sisi proses bisnis lebih nggak efisien. Makanya harus cari putar otak memang. Kalau si yang nulis Third Wave ini siapa namanya? Siapa ingat nama penulis Third Wave? Bukan Giddens. Yang berhasil itu dalam perubahan. Yang berhasil dalam perubahan itu adalah yang beradaptasi, mengambil juga kebaikan-kebaikan dari yang lama, sama mengambil kebaikan-kebaikan dari yang baru. Jadi memadukan itu. Jadi kalau misalnya medianya media televisi, ada sosial media, nggak bisa antipati, dia harus combine-kan itu. Begitu juga mungkin yang baru-baru ini, juga mungkin kalau dia nggak mengambil kebaikan-kebaikan dan kehebatan-kehebatan dari yang lama, dia juga nggak akan bisa bertahan lama. Jadi itu dari satu perspektif. Tapi sebagai pemerintah, mungkin kita bisa memikirkan satu hal. Misalnya soal kue iklan. Ada beberapa negara yang dia punya perjanjian dengan platform. Kamu kalau pasang itu, misalnya di Facebook atau di Google, atau di media sosial, kamu pasang lamannya iNews misalnya, atau lamannya ini, bukan kamu yang dapat iklan, mereka berhak dapat iklan juga. Kan harusnya begitu tuh. Ya. Sekarang kan sering media di capture, di screenshot, ditaruh di sebuah media sosial. Di media sosial yang dapat kuenya, yang dapat kuenya mereka gitu misalnya. Sementara media penyedia copyright yang punya copyright ini nggak dapat apa-apa. Diambil videonya. Mungkin nanti teman-teman media juga bisa mengusulkan regulasi yang sama. Termasuk juga porsi kue iklan dengan platform. Kamu kan dapat uang dari Indonesia. Kamu dari platform-platform dari media-media di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada iklan yang masuk Indonesia, share-nya nggak segini dong. Saya nggak tahu share-nya sekarang berapa, tapi dinaikin dong share-nya untuk yang punya copyright. Itu bagian juga untuk bisa bertahan. Jadi bukan kemudian hanya dengan, wah ini bantuannya apa? Tapi regulasi itu juga bagian dari bantuan. Tapi Pak Prabowo udah dengar belum sih Pak soal PHK 1000-an kayaknya dari tahun 2023 sampai saat ini? Sebenarnya ini kan bukan informasi baru ya. Tapi gejala-gejala yang sudah dipahami oleh banyak orang. Ya. Termasuk Presiden memahami gejala ini. Presiden lebih sering mengundang pemret-pemret kan? Iya. Ya. Kapan terakhir Presiden mengundang influencer misalnya? Iya. Agak susah ingatnya kan? Agak susah. Tapi kapan terakhir Presiden bertemu dengan pemret, media dan segala macam masih bisa diingat kan? Itu artinya juga perhatian, kepercayaan beliau sangat tinggi terhadap teman-teman media. Keren juga jawabannya. Iya. Bisa dipikir ya kayak gitu. Jago juga. Gak kepikiran kita. Itu kan kita baca tidak hanya yang dia omongkan. Yang dilakukan itu kan juga bisa dibaca. Sinyal-sinyal apa yang dilakukan itu bisa dibaca. Jadi kalau keresahan ini saya hakul yakin Presiden paham dengan keresahan ini. Jadi mungkin nanti karena saya nggak punya kewenangan dalam regulasi, kita bisa sama-sama maju nih bahwa teman-teman yang punya copyright, media ini kan harusnya punya copyright. Ya. Itu harus dibagi porsi iklannya oleh platform itu dengan porsi yang sangat wajar lah. Dengan wajar dan memanusiakan lah. Gitu. Jangan mereka misalnya 90%, ini 5%, ini cuma 10%, gitu. Tapi dengan porsi yang supaya sama-sama hidup. Karena kalau ini nanti juga nggak ada, kan mereka juga kekurangan. Nggak punya bahan untuk disebarluaskan juga. Iya. Kan artinya ini saling membutuhkan. Nggak punya referensi yang otoritatif. Referensi yang bisa dipercaya. Nanti mereka menyebarkan apa? Jadi ini kan harusnya saling menjaga supaya jangan menang-menangan. Kalau hari ini menang-menangan, begitu ada yang kita pikir ini nggak ada, sama kayak ini. Sorry kalau ibaratnya kurang pas ya. Kalau semua, maaf nih, nggak semua ular di sawah dibunuh, itu yang banyak tikus. Iya. Kita ngeri lihat ular, nggak ngeri lihat tikus, tapi ular dibunuh, yang banyak tikus. Kitanya nggak bisa. Jadi menjaga keseimbangan itu kan juga penting. Jadi kalau misalnya media ini lewat semua nih, kita punya apa? Platform itu juga punya apa buat
siarkan. Teman-teman media sosial punya bahan apa untuk diperbincangkan ya, kira-kira begitulah. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat wajar kalau ada usulan tadi proporsionalitas kue iklan di platform, karena besar sekali memang yang diambil oleh platform-platform ini. Iya, besar sekali. Dan mereka nggak ada aturan gitu loh, Pak. Sementara kita kan ajek banget ya, kayak nggak sengaja nampilin orang ngerokok, kami dapat surat cinta. Terus misalnya ada pelaku pelecehan, blurnya meleset gitu, atau blurnya kurang tebel, kami dapat surat cinta. Ya, seingat saya Australia selain menerapkan batasan umur untuk pengguna media sosial yang juga kita ikuti, itu, dia juga bikin regulasi untuk pembagian kue iklan ini kepada platform. Jadi negosiasi sama Google, negosiasi sama Facebook mungkin, negosiasi sama penyedia platform. Tapi harus punya konsep nih. Teman-teman media juga bantu pemerintah bikinin konsepnya gitu. Ketika ini perjuangan sama-sama nih. Konsepnya di bawah pemerintah kan bisa negosiasi dengan. Untuk yang media online sih udah ada dalam bentuk publisher right itu yang nanti mungkin udah mulai akan cair di bulan Juli ya. Cuman mungkin untuk media yang non media online paling yang mungkin masih ada. Kita harus pikirkan nih jalan keluar di tengah gempuran perubahan ini, kita harus pikirkan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu bukan hanya sekedar bantuan, subsidi, belanja iklan langsung, itu pemerintah ada lah. Tapi yang lebih sustainable apa? Yang lebih sustainable menurut saya yang kayak gitu. Emang ini di kementerian tuh emang udah keluar uangnya, bukannya masih belanja segala macam? Ada yang diefisienkan tapi kan nggak mungkin nol. Iya. Ada yang diefisienkan. Tapi katanya udah mulai dilonggarin dikit-dikit ya? Ya sudah mulai bisa sudah mulai, kan Ibu Sri Mulyani bilang efisiensi ya sudah berjalan dan sekarang kita sudah mulai buka supaya pemerintah bisa belanja kan gitu. Ini karena kita bahas media dulu ya, terkait dengan koordinasi dengan 3 platform medianya pemerintah, TVRI, RRI, Antara. Kan kemarin sempat disinggung juga ya, dianggap kurang maksimal. Disinggung sama siapa? Supportnya. Sama seniornya Pak Hasan. Nah, karena Pak Hasan yang berkomunikasi langsung dengan teman-teman media tersebut, sebenarnya seperti apa sih? Lagi-lagi nih disclaimer nih, kalau atasan mereka langsung tuh Komdiji. Jadi regulasi, pengawasan, pemantauan dan yang ngatur teman-teman TVRI, Antara, RRI itu teman-teman Komdiji. Bahkan beberapa tuh kan ada PSO-nya itu. Dari yang bayar itu kan dari Komdiji. Kantor kita karena tanpa kewenangan untuk mengatur itu, kantor kita tuh menyelenggarakan tiap minggu ya. Kita rapat rutin, rapat agenda setting dengan 3 kanal media punya pemerintah nih. Antara, TVRI, RRI. Gitu. Ya untuk menyamakan informasi, kasih background, kasih ada kebijakan apa yang bisa dan itu tiap minggu. Kalau nggak salah setiap hari Rabu. Benar ya, setiap hari Rabu kita meeting dengan Antara, TVRI dan RRI untuk menyamakan. Persoalan kalau misalnya optimal, belum optimal, kurang optimal, kita nggak masalah itu sebagai sebuah penilaian. Intinya mau optimal sekalipun harus diperbaiki. Apalagi kalau kurang optimal ya harus lebih diperbaiki. Jadi bukan dalam rangka salah-salahan. Jadi kalau kita lebih suka, yaitu pesan Pak Prabowo, kalau ada masalah kita bicarakan. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki ya udah, ayo kita perbaiki. Dan rapat agenda setting rutin bersama 3 kanal ini sudah berlangsung dengan baik. Sekarang mungkin target berikutnya bagaimana memproduksi diseminasi yang kemudian juga menyebar luas. Jadi ininya kan udah dapat nih. Programnya, agendanya, narasinya sudah dapat, tapi bagaimana memproduksi diseminasinya kan juga PR tersendiri. Ada yang mungkin narasinya sudah bagus, tapi produksi diseminasinya belum memadai kan bisa jadi juga tidak nendang itu isunya aja. Jadi PR-nya bertahap lah. Yang harus diselesaikan PR-nya bertahap. Ini produk diseminasinya harus seperti apa setelah ini kan gitu. Tapi kalau komunikasi rutin sekali, tiap minggu, tiap hari Rabu itu kita komunikasi dengan mereka. Dan itu tidak teleponan, hadir fisik ketemu dengan mereka. Pak Hasan bukan sebagai kepala PCO, tapi Pak Hasan secara personal ya. Sudah puas belum dengan
tampilan dari RRI, TVRI dan Antara? Ini pertanyaan jebakan. sebagai penonton nih, Tricky question nih sebenarnya. Mungkin teman-teman media swasta lebih fleksibel dalam menampilkan tayangan. Udah jago ini. Produksinya lebih fleksibel sehingga bisa jauh lebih. Iya benar. Teman-teman ini regulasinya selain regulasi pers secara keseluruhan, mereka juga punya aturan-aturan main sendiri. Termasuk juga misalnya gini, meng-create event untuk dapat uang misalnya, teman-teman swasta tentu bisa. Tayangan-tayangan, kalau mereka kan nggak bisa meng-create event dengan bebas untuk dapatkan, karena mereka dibiayai oleh pemerintah. Misalnya kayak gitu, mereka jauh lebih banyak batasannya. Tapi saya sepakat bahwa ini harus lebih dimaksimalkan lagi. Ya sepakat dong. Mau berapapun nilainya, bahkan sudah 9 sekalipun nilainya, ini kan harus dimaksimalkan lagi. Karena ya itu yang kita hadapi sekarang ini, dunia informasi yang sangat cair dan nggak ada satupun yang bisa monopoli. Ada orang-orang yang tiba-tiba nih bangun tidur baru selesai ngopi, viral dia 10 juta yang lihat. Entah apa yang dia tulis, entah apa yang dia bikin gitu, mau benar mau salah viral dia. Kita berhadapan dengan dunia yang sangat cair seperti ini kan, dan dia bisa lama-lama kalau dia viral terus jadi rujukan. Oh orang ini sudah ngomong ini, berarti benar nih. Atau ada orang yang viral 1 kali 2 kali benar dia. Yang ketiga sampai 10 bisa jadi dia nggak benar, tapi karena udah terlanjur viral dan dipercaya, orang akan menjadikan dia sebagai rujukan. Dan ini tidak mudah menghadapi yang seperti itu. Nah ini kan harus berjuang nih. Teman-teman ini kompetisi dengan teman-teman TV swasta, media swasta, kompetisi tersendiri. Berkompetisi dengan media sosial itu perang yang jauh lebih, informasi di media sosial itu perang yang jauh lebih besar lagi buat mereka. Jadi saya tidak mau kasih penilaian, tapi kalau ini harus lebih baik, ayo sepakat itu. Itu kan sama kayak nilai kantor VCO, udah puas belum dengan kantor VCO? Kayaknya masih jauh dari puas kita ini. Ya kan? Masih banyak hal yang benar-benar harus dibenerin. Karena kalau kantor saya misalnya, sorry agak menyimpang dikit, itu belum punya benchmark apa-apa. Mau niru yang mana? Karena kantor sebelumnya nggak ada. Mau niru kepala PCO yang mana? Karena nggak ada. Gitu. Kalau misalnya yang di Turki coba tiru. Besar sekali. Tapi teman-teman media pasti marah. Karena banyak sekali kewenangan di sana, termasuk menerbitkan lisensi wartawan itu. Tapi setidaknya kita bisa memaksimalkan apa yang jadi tugas kita tanpa melampaui perpres, tanpa melampaui tugas-tugas dan kewenangan yang diberikan oleh. Kita nggak bisa melampaui itu. Kalau kita ngelewat dari situ kita kena semprit pasti. Jadi di dalam kerangka aturan-aturan yang dibolehkan oleh perpres, di situ kita maksimalkan. Dan di ruang itu saja masih banyak sekali yang belum kita lakukan. Masih banyak sekali yang belum kita lakukan. Pak Hasan tuh sebelumnya, sebelum jadi kepala PCO, juru bicara waktu zaman Pak Jokowi. Transisi dari Pak Jokowi juru ke bicara 2023 akhir tuh ya, berarti juru 2024 masih 2024. Saya jadi kepala PCO pertama kali di zaman Pak Jokowi Agustus. Nah itu, kemudian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ya. Transisinya gimana? Kita nggak dari dua orang yang secara karakter cukup berbeda. Mungkin karena kita bergumul dengan, bahkan ketika dilantik ulang di zaman Pak Prabowo sekalipun masih bergumul nyiapin kantor ya. Jadi PR-nya kira-kira masih sama gitu. Masih nggak jelas. Masih gitu kan, kita berapa saat tuh masih jadi kuyang kan. Kepalanya aja yang ada gitu, badannya belum ada gitu, kakinya belum ada. Kalau sekarang ya anggota tubuh sudah ada tapi gigi belum utuh gitu ya. Baru numbuh 3 gitu. Jari tangan ada yang sudah 5, ada yang masih 3, ada yang masih 4. Jari kaki ada belum utuh gitu ya. Kira-kira tapi sudah mulai kelihatan bentuknya. Sudah mulai kelihatan bentuknya. Kalau perbedaan Presiden Jokowi itu, kalau dengan ada Presiden Jokowi itu yang di doorstop itu bisa 4 itu di istana. Presiden Jokowinya sendiri kadang-kadang minta di doorstop gitu. Jadi ada cukup rajin di doorstop. Kalau Pak Prabowo lebih banyak di kegiatan resmi. Kegiatan pidatonya beliau ya. Pidato beliau atau di rapat kabinet. Walaupun beberapa kali beliau juga ada doorstop gitu. Tapi tidak sebanyak doorstopnya
Pak Jokowi. Untuk kalau saya kan tidak mengalami 10 tahunnya Pak Jokowi, hanya 2 bulan. Itu pun dalam keadaan baru kepala saja. Tapi kalau di zamannya Pak Prabowo, kita merasakan setiap hari kita harus update-nya itu luar biasa. Karena hampir selalu ada kebijakan baru, program baru yang diluncurkan baik itu dari presiden sendiri maupun dari kabinet-kabinet yang kita harus segera dalami, yang kita harus segera pelajari. Kalau dari kebijakan presiden aja mungkin sekarang sudah 28 yang dalam bentuk policy yang ditandatangani oleh presiden itu sudah 28. Kita belum menghitung yang berapa yang keluar dari kementerian, mungkin sudah ratusan itu. Dan kita kan ya mungkin nggak mungkin juga tahu semuanya, tapi nggak bisa bilang nggak tahu gitu. Nggak bisa tahu dalam, tapi nggak bisa kita bilang nggak tahu gitu. Kita harus tahu gitu. Itu dia Pak Hasan. Kalau dulu dari pemerintahan Pak SBY ke Pak Jokowi itu kan nomenklaturnya masih sama ya, karena tidak ada kementerian yang berubah. Sekarang dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu kan banyak yang berubah, ada yang bertambah, wamen nambah, KL banyak. Ya. Kebijakan baru banyak. Masal pula. Nah, PCO-nya gimana? Tadi Pak Hasan bilang kan kita nggak punya perbandingan dengan sebelumnya. Jadi kita hadapi yang ada sekarang. Kalau menurut saya nih Pak Hasan, ekspektasi publik yang itu tinggi terhadap PCO, sehingga yang membuat bebannya jadi begitu harus berat. Harus tahu semua hal. Apalagi ada embel-embel kepala kantor kepresiden. Maka itu kan jadi harapan, semua isu udah harus digarap. Di satu sisi kita senanglah dengan harapan yang tinggi itu. Jadi ekspektasi publik tinggi itu buat kita senang lah. Ya, dihitung nih. Sebagai kantor yang junior, dihitung nih. Kalau dengan ekspektasi kayak gitu kan berarti kita, dihitung nih gitu. Artinya keberadaan kita di notice, di recognize, kayak gitu-gitu. Yang jadi PR tentu memenuhi harapan itu. Sambil kita juga harus kasih tahu bahwa di antara harapan-harapan itu memang di luar kewenangan kita. Di antara ekspektasi-ekspektasi itu memang mungkin di luar perintah Perpres yang diberikan kepada kita. Tapi kalau soal informasi memang kita berusaha untuk merangkum semuanya. Bahkan menyimpannya dalam sebuah dalam sebuah sistem yang bisa kita recall kapan saja. Kan nggak bisa disimpan di sini terus gitu. Harus kita simpan di sebuah sistem penyimpanan yang kalau kita butuh lagi sebulan depan, 2 bulan lagi kita bisa recall data-data dan pemahaman itu. Kita berusaha, tapi tetap aja kita jaga batasan. Begitu itu terkait dengan pekerjaan rutin kementerian, kita usahakan sebisa mungkin mereka yang di depan. Karena SDM kita nggak akan mencukupi untuk tampil membahas seluruh KL-KL itu. Apalagi pekerjaan rutin itu, KL itu kementerian dan lembaga. Banyak. Apalagi urusan harian itu mereka yang lebih paham. Tapi kalau urusannya dengan program terbaik hasil cepat, program prioritas, Astacita, kita nggak bisa bilang nggak tahu tuh. Kita harus masuk tuh. Jadi setelah kementerian dan lembaga terkait tampil, ngasih itu segala macam, dan butuh ada di TV, 5 TV serentak membahas itu, ya udah kita deploy juru bicara kita untuk menjelaskan itu. Kira-kira begitu. Nah, ketika menyandang kantor kepresidenan gitu. Itu harapan publik, ekspektasi publik, presiden ngelirik ke kanan itu udah harus tahu maunya apa. Presiden gerakin tangan kiri itu kodenya apa sudah harus tahu. Ada predikat itu berat nggak sih Pak Hasan? Iya, tapi di rumah aja istri kasih kode itu udah belasan tahun, kita juga kan. Kalau hanya kode ya. Istri ngelirik apa, kita nggak paham, ternyata suruh ngangkat galon. Ngelirik aja, kita kan nggak paham. Ya sebagai ekspektasi ya tapi yang jelas kalau dalam bernegara itu biasanya bukan lirikan lah ya. Biasanya itu perintah. Ada perintah hitam di atas putih atau by call atau by WhatsApp. Jadi kita paham bahwa kita harus melaksanakan ini. Karena kalau tidak juga bisa saja offside. Kalau hanya menerjemahkan lirikan mata misalnya atau menerjemahkan sinyal-sinyal, kita bisa saja offside. Jadi lebih baik kita konfirmasi ini benar begini atau tidak. Ini harus kita lakukan atau tidak.
Kalau tidak bisa langsung ke presiden misalnya, kan ada jembatannya, ada Seskap, ada Mensesnek yang juga tahu semuanya gitu. Ya. Jadi jembatan ini bisa digunakan. Saya nggak berani gambling dengan lirikan mata. Statement terbaru Pak Prabowo kan terkait dengan birokrasi. Birokrasi yang kemarin di IPA dia bicarakan terkait birokrasi yang lamban. Mereka yang lamban. Oh iya, mereka yang lamban. Menghambat, tidak memudahkan, akan saya ganti. Iya. Nah. Itu ngode ke siapa? Bukan ngode ke nama tertentu, bukan ke orang tertentu, tapi presiden, orang-orang yang jadi regulator. Itu penting tuh. Orang-orang yang jadi regulator karena sekarang pemerintah mau deregulasi. Proses usaha harus gampang, nggak ada urusan yang berbelit-belit, tidak ada pungutan yang aneh-aneh, tidak ada premanisme. Kan kita harus compete, industri bisnis di sini harus compete. Kita harus datangkan juga orang dari luar supaya mau investasi di sini. Kalau kejadiannya masih regulasinya masih nyusahin, bahkan nyusahin sesama kita, ya masih ada pungutan-pungutan yang aneh-aneh, masih ada premanisme, ya ekonomi kita nggak tumbuh. Jadi kayak gini harus tegas, presiden harus tegas bicara kayak gini. Dan mungkin nggak bisa hanya sekali ngomong, harus berkali-kali. Dan di luar bicara ini depan umum juga di belakang kan presiden pasti lebih keras lagi tuh, mengeluarkan instruksi, mengeluarkan perintah untuk supaya ini bisa dideregulasi. Karena memang harus kita akui produk aturan kita yang mengikat diri kita sendiri bahkan itu banyak sekali gitu. Dan kita harus lepas dari ikatan-ikatan ini supaya apa? Supaya lebih lega napasnya. Supaya kalau mau berusaha orang pun datang ke sini tidak takut. Jadi peringatan ini berlaku umum. Semua yang pegang regulasi, peringatan ini berlaku buat mereka. Mau hadir saat itu, mau nggak hadir saat itu, peringatan ini berlaku buat yang berurusan dengan regulasi. Harusnya menterinya udah lumayan harusnya paham ya dengan penjelasan itu ya. Iya. Itu bukan lirikan mata. Itu bukan lirikan mata, itu pernyataan yang sangat jelas, loud and clear dari Biasanya menteri-menterinya udah paham tuh yang disindir siapa gitu ya. Mungkin bukan yang disindir siapa, begitu dia tahu ada regulasi di tangan dia, ya dia harus lakukan. Oh, jangan-jangan di saya ada regulasi yang menghambat nih. Saya harus segera sederhanakan. Berarti Pak Prabowo dapat asupan dong ya tentang informasi birokrasi yang menghambat, yang tidak memudahkan, sehingga investor malas datang ke tempat kita. Tapi kan lagu lama ini. Iya. Maksudnya kita kan juga tahu gitu loh, teman-teman tahu gitu. Nggak pernah selesai. Ada jadi hambatan di negara kita, dan ini mungkin sudah secara bertahap diperbaiki, tapi masih banyak yang belum. Yang belum ini kan regulasi yang menyusahkan itu masih banyak sekali. Gitu. Kan saya punya bisnis sebelum ini gitu, punya banyak hal. Ya memang ada di titik-titik tertentu ya kok begini ya gitu. Kita mau cari jalan siapa gitu. Jadi kadang-kadang itu selesai dengan angkat telepon. Tapi itu kan bukan prosedur yang normal. Ya. Harusnya kan tanpa angkat telepon kita bisa jalan ini dengan. Kalau angkat telepon kita nelfon karena kita punya koneksi. Bagaimana nggak punya koneksi? Nah itu maksud saya. Ya kayak gitu-gitu. Satu lagi yang jadi hambatan ke investor, ormas. Ya. Pak Hasan. Pak Presiden tuh gimana? Pak Presiden nggak bicara ormas ya. Preman, ormas/preman. Preman, nggak bisa garis miring itu. Karena NU ormas. Muhammadiyah ormas juga. Muhammadiyah ormas. Ikut organisasi wartawannya apa? Haji apa? Haji, PWI, semua ikut. Itu ormas. Kalau dia dokter ikut ID itu ormas juga. Ormas. Jadi nggak bisa kita bicara ormas dalam hal ini. Iya. Kita bicara premanismenya gitu. Yang bikin ormas. Ya. Premanisme maupun berkedok. Ya, premanisme baik itu individual, berkelompok, berorganisasi itu harus dihapus. Kalau organisasinya ditujukan untuk jadi preman, nah ya itu yang mau kita hilangkan. Gitu. Jadi saya beberapa kali meluruskan teman-teman, kita nggak bicara ormas. Nah ormas banyak sekali. Kan orang NU lagi kasih pengajian, masa dituduh preman? Iya. Orang Muhammadiyah lagi bangun sekolah, masa dituduh preman? Gitu. Haji, jurnalis, berorganisasi, masa dituduh? Ya, kan enggak. Yang mau diberantas itu adalah premanisme. Jadi premanisme itu dalam bentuk apapun.
Termasuk yang berorganisasi, ngaku pengusaha misalnya, tapi dia gayanya gaya preman, ditangkap orangnya. Nah, kemarin itu. Ya, tapi organisasinya enggak. Tapi dia ngatasnamakan organisasi, tapi dia berlaku kayak preman. Ya kan? Minta ini, minta itu gitu. Dan nilai yang diminta besar sekali. Iya. Ditangkap, jadikan tersangka gitu. Jadi itu komitmen pemerintah. Yang minta jatah dari investor itu. Di mate tanpa tender. Jadi komitmen pemerintah adalah memberantas premanisme. Terkhusus lagi premanisme yang menghambat dunia Usaha. Jadi jelas tegas nih ya, siapapun premannya, ya, yang berbaju ormas juga. ya, mau individu, mau berkelompok, mau pakai organisasi. Karena ada yang ngaku-ngaku, No backing ya Pak Hasan. ada ngaku-ngaku dekat dengan presiden soalnya. No backing ya Pak. Jadi orang nggak berani dengan ormas ini. Ada orang yang diasumsikan dekat dengan presiden, hari ini apa kemarin jadi tersangka oleh kejaksaan. Oh iya. Iya. Dipersepsikan. Iya kan? Jadi yang suka ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku nggak bisa kalau sama Presiden Prabowo ngaku-ngaku dekat segala macam, kamu nggak benar diangkut. Iya. Mau pasang foto 10 kali, foto begini sama presiden, kalau kamu ini juga diangkut gitu. Oke, Nis, ini mumpung Satu lagi. mumpung ada Peco, kita tanya isu-isu lah. Iya itu. Kita tanya isu nih ya. Ada menteri Ini berapa menit sih? Satu lagi Dua dari lagi. saya. Dua lagi. Ada menteri yang terseret kasus pengamanan judol nih. Terseret ini bahasanya framing nggak sih ini? Responnya. Coba bahasa terseret itu framing nggak? Terseret pengamanan loh, bukan terseret organisasi judulnya loh. Terseret pengamanan Bukan. judul. Apakah misalnya dia sudah jadi saksi? Belum. Apakah dia sudah jadi tersangka? Belum. Ini kan fakta persidangan kejaksaan. Ya ada disebut namanya. Ya, artinya ada orang yang disebut-sebut. Iya. Karena saya dulu tahun 2016 juga saya dibilang terseret kasus suap ini gitu. Iya. Kok terseret ya? Padahal kita jadi saksi gitu loh. Saksi yang menjelaskan dan membantu penegak hukum dibilang terseret gitu. Jadi mungkin kita nggak gunakan kata-kata terseret. Ada diberitakan dalam dakwaan begini. Pemerintah tidak mengintervensi hukum. Ya, jadi biarkan saja hukum ini berjalan. Jangan kita ngambil kesimpulan sebelum pengadilan memutuskan. Kita yakin nih sekarang ini dengan arahan presiden supaya hukum itu tajam setajam-tajamnya buat siapapun. Terang seterang-terangnya buat siapapun, maka yang salah akan terlihat bersalah. Yang tidak bersalah juga akan terlihat tidak bersalah. Kalau kita sebaiknya menghindari memberikan trial sebelum ada putusan pengadilan gitu. Banyak orang yang disebut-sebut di dalam pengadilan kemudian hancur nama baiknya karena kemudian ada berita terseret ini, diduga ini, disangka begini. Padahal dia mungkin bagian dari whistleblower misalnya. Ada juga yang begitu dulu. Saya beberapa kali tahun 2016 juga dibilang terseret lah, di ini segala macam. Padahal kita bagian yang membantu untuk menjelaskan duduk perkaranya. Yang kayak gitu-gitu. Oke. Jadi lebih baik soal begini, presiden kan nggak mungkin nggak tahu ini. Iya. Pasti tahu. Tahu. Kalau benar ada sesuatu, presiden juga pasti dengan mudah ngambil tindakan kan. Jadi tindakan presiden bukan karena desakan publik, bukan juga karena pemberitaan, tapi karena tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan mungkin banyak yang kita nggak tahu. Saya juga mungkin nggak tahu apa-apa presiden, tapi pasti nggak mungkin presiden nggak tahu. Terlibat atau nggak mungkin presiden nggak tahu. Ada masalah apa nggak mungkin presiden. Karena seluruh source informasi dimiliki oleh presiden. Bisa panggil siapapun yang bisa kasih informasi. Yang nggak diberitahu cuma Caimin. Kenapa Caimin sih? Kan saya sampai sekarang tidak tahu, tidak pernah diberitahu. Oh iya. Itu viral itu. Oke, Bang. Ya. Ini yang ramai juga nih terkait dengan pengamanan kejaksaan sebagai objek vital nasional oleh TNI. Beberapa pengamat hukum mengatakan. Saya boleh minum nggak? Boleh. Oh iya mau. Nggak ditawarin soalnya. Beberapa pengamat hukum bilang bahwa tidak bisa karena kejaksaan bukan objek vital nasional. Ya. Kecuali Pak Prabowo sudah mengeluarkan perpres soal itu. Karena kejaksaan yang jaga ya polisi.
Ya. TNI bukan tugasnya menjaga kejaksaan. Nah, apakah Perpresnya sudah turun atau ini lagi rame kan jadi pembahasan. Jadi ada yang bilang kejaksaan bukan objek vital vital. nasional. Saya ini bukan siapa-siapa dikawal tentara loh. Yang awal saya 2 orang tentara. 1 angkatan udara, 1 angkatan laut. 3, 1 lagi polisi. Kita bukan objek vital nasional ini. Dikawal sama tentara ini. Saya dikawal sama tentara kan, ajudan saya tentara. Nah, Presiden sudah tanda tangan Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa. Jadi jaksa ini tugasnya kalau membongkar kasus-kasus korupsi yang besar, kasus-kasus kejahatan yang besar, tentu ada bahaya yang mereka hadapi. Makanya ada keluar Perpres untuk perlindungan jaksa. Untuk perlindungan pribadi, jaga individu orangnya atau keluarganya atau rumahnya itu kepolisian. Tapi menjaga institusi kejaksaannya, kantor kejaksaan, mengamankan ketika lagi tugas penegakan hukum itu dikasih ke TNI, ya supaya lebih percaya diri dan lebih merasa aman. Ya. Jadi sudah ada payung hukumnya yang ya mungkin lah ada orang tiap sebentar bilang ini bukan tugas fungsinya, ini bukan tugas fungsinya. Iya, saya bukan objek vital nasional. Tapi bukan gara-gara baper yang kantornya sempat diputer-puter, sempat ada drone, bukan gara-gara baper itu kan Mas Hasan? Kebijakan ini pasti lebih holistik, lebih menyeluruh. Bahwa dalam tugas penegakan hukum, dalam mungkin ke lapangan, dalam menyidik kasus, dalam menggelar kasus, menuntut sebuah kasus, ada ancaman-ancaman yang membahayakan buat para jaksa. Jaksa kan nggak pakai, Ya. jadi harus ada yang harus ada yang membantu mengamankan mereka. Dan yang ditugaskan untuk membantu mengamankan jaksa dan kejaksaan itu adalah TNI dan Polri. Ya ada. Jadi kalau individunya dibantu jaga oleh polisi, kalau kantornya dijaga oleh TNI. Oke, baik. Kira-kira begitu. Sudah terang hari ini? Harusnya terang benderang. Harusnya terang benderang. Jadi banyak hal itu berasa gelap karena pertama kita nggak mau buka mata. Jadi bertahan aja mendengar seliweran-seliweran yang penuh disinformasi, fitnah, kebencian. Lalu menelan itu mentah-mentah. Tanpa dikunyah-kunyah, ditelan aja itu. Ya. Nggak mau buka mata aja. Kalau buka mata kan kita bisa baca, kita bisa cari. Tapi kadang-kadang algoritma sih. Hah? Kita dimanjakan algoritma. Makanya belajar searching. Dan sekarang juga ada artificial chatbot AI ya. yang kita juga bisa tanya. Dan dia bisa menyimpulkan dari media-media yang dianggap kredibel untuk menjawab pertanyaan kita. Misalnya, benar nggak ini nggak boleh? Kita bisa chat mereka untuk bertanya dan mereka kasih jawaban yang sederhana, bersumber dari laman-laman yang kredibel atau dari media-media yang kredibel. Sehingga yang kita tanyakan itu kan sama kayak nanya ke teman. Sama kayak saya nanya, Mas, ini benar nggak gini? Sekarang kita nanyanya sama chatbot AI. Jadi kita dapat pertanyaan, cuman ngetik sebentar, nggak nyampe 1 menit kita ngetiknya, kita dapat jawaban. Nah itu buka mata tuh, itu penting. Kadang-kadang mungkin jawaban itu bisa jauh lebih banyak kita eksplor dibandingkan kita ngobrol 1 jam. Ya. Kita bisa lebih tahu banyak hal, lebih detail, lengkap dengan aturan-aturannya. Nah ya ini juga tetap penting supaya bisa disampaikan lebih fokus. Tapi kalau tidak ada ini, kan nggak mungkin tiap jam ada ini nih. Tayangan bikin terang. Ini sekali seminggu atau tiap hari sih? Seminggu sekali kan? Nah sisanya kita mau gelap-gelapan. Iya kan? Ya belajar cari informasi. Dan apalagi informasi sekarang sangat mudah ada di telapak tangan kita gitu. Yang belum ada itu adalah kemauan untuk mencari informasi yang benar. Kira-kira kayak gitu.
literasinya mesti ditingkatkan, Iya. terutama di media mainstream. Jualan terus. Jualan terus ini. Tapi saya dukung media mainstream. Saya dukung. Karena kan kalau hal-hal yang positif tuh atau hal-hal yang kredibel begitu di chat GPT kan keluarnya dari media. Ini media mainstream, iya. Dia nggak akan ngambil dari sosial media, crawling datanya nggak akan dari. Iya pasti dari media mainstream yang terverifikasi di Dewan Pers. Yang apa? Mereka sudah disetting juga untuk meng-crawling data dari media yang mereka identifikasi sebagai media yang kredibel. Benar-benar. Baik, terima kasih Pak Sama-sama. Hasan. Semoga terang ya. Pasti. Cukup terang. Cukup terang. Ya terang. Terima kasih sudah akhirnya mau datang ke Bikin Terang. Sama-sama juga. Pada rencana yang buat episode pertama Pak Hasan ini. Terima kasih, saya Anissa Dasuki. Saya Gaib Marto Sigit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.